Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kita Gudang Rumah Eyang. Kita bukan mau macam-macam. Di sini mau memberi hiburan buat teman-teman yang suka hobi, seneng sama cerita-cerita yang horor, cerita yang bikin dak-dikduk. Tiba saatnya pada kesempatan malam Jumat ini kita akan berbagi lagi membagikan cerita kita yang kali ini narasumbernya itu dari teman kita juga ya. Pengalaman pribadi dan ternyata setelah dia melihat tayangan kita yang lalu, dia ingin bercerita juga pengalaman horornya juga bersama kita. Buat teman-teman yang juga punya pengalaman pribadi ya, yang seru, yang menegangkan gitu ya, yang bikin penasaran, boleh kirim email atau ada kesempatan bisa main langsung sama kita. Iya, langsung datang juga ke kita. Tetap di mana? Gudang Rumah Eyang. Ya, ada lagi kira-kira yang mau diceritain? Ini kejadiannya sih bukan hari itu juga, di lain waktu, antara 2 minggu atau sebulan kemudian lah kurang lebihnya. Biasa namanya ojol kan nongkrong di mana aja kayak tempat sendiri lah, tempat sendiri, rumah sendiri. Yang penting sopan. Salam satu aspal. Salam satu aspal pokoknya. Dimanapun tempat, pokoknya salam satu aspal. Itu kita lagi di rokok nih, di jalan. Lagi di rokok, tiba-tiba api bunyi ceng agak masuk orderan. Kita pencet lah. Itu lagi ngejar poin lagi ya, pasti cepet-cepet deh. Iya, malam-malam lah. Kayak telepon dong, namanya orang ya, orderannya orang. Telepon. Oh, orang nih ya, bukan makanan orang. Mantap berarti ya. Mantap. Katanya, Kak posisi gimana? Oh, saya di tempat nikah. Oh, dia kembali dulu ya. Ya dibilang bakar rokok, mau nggak mau kan rokok lebih jangan dulu kan. Mau nggak mau sebelum ketemu orang rokok dulu lah. Yang kepikiran ngantuk apa gimana? Rokok, pas mau ke orang kita buang rokok. Kita pakai helm nggak usah. Kepingin ada polisi juga, oke lah, ya wajar lah. Sosoknya seperti apa? Wanita, Baju kerja, baju dibilang baju kerja sih enggak, baju santai. Casual ya? Casual lah, baju main lah. itu nggak bawa apa-apa. Cuma bawa, ya handphone pasti bawa lah, kan nggak mungkin kok. Iya, Masih handphone ya. handphone sama tas kecil lah, namanya ABG istilahnya lah. Iya. Masih kecil. Saya pikir sih umurnya lebih muda, ternyata pas ngobrol-ngobrol lebih tua. Saya kaget. Ini ngobrol di motor. motor. Ya nggak sepi lah ya. Sepi. Karena malam itu posisinya. Ada nggak? Itu jam 2-an lah. Hari itu. Itu ada kecilanya, ada poin tambahannya. Jadi kalau misalnya jam malam itu ada poin tambahan setengah. Oh, ekstra poin lah ya. Poin, biar dia cepat kelar poin. Makanya biar bisa ngejar weekend. Sabtu Minggu libur. Pokoknya sapus hari kerja, kayak orang kerja. Oh, gitu. Ya, iya, saya kerja libur, Minggu. Nganter lah, kurang lebih orderan tuh 6-7 kilo lah. Dari Titik awal. 6-7 kilo. Ternyata umurnya lebih enggak, walaupun dia 5 tahun lah. Tapi biasanya kayak ABG, saya bingung. Wajahnya kayak ABG. Itu ngobrol-ngobrol santai lah, soalnya mungkin jalan Kalimalang kan masih banyak rusak tuh, masih rapi kayak sekarang, banyak yang dia perjalanan sampai ke tujuan itu jam belum sampai tujuan sih, perkiraan 40 menit lah kali jalan itu. Karena jalannya pelan. Jalan pelan banyak rusak.
teman lah. Di lampu merah, di lampu merah. Nah itu pulang Pak, saya kira begal saya di belakang. Mas, bawa siapa? Oh, ditanya langsung. Wah, ini. Mas, bawa siapa? Lu lagi enak bawa motor ya? Tapi lu ngobrol nggak waktu lampu merah? Ngobrol saya ini ngobrol. Ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Ayo bapak itu heran. Ngejar itu karena heran. Dibilang begal makanya. Nah, makanya wah. Gue ada stasi kan. Ada gagas. Gas gila kan. Jadi dia langsung juga. Ya lu malam kan kita waspada kira begal kan gas. Ya kasih kan lampu merah. Iya. Namanya kita keagamaan peraturan ya. Waktu malam berhenti lah. Bertemu lah papasan ke lampu merah. Mas, bawa siapa? Dia bilang gitu. Aku mau bawa siapa? Iya bang. Lu sempat nunjukin HP lu? Iya nunjukin. Tapi lu nggak itu nunjukin HP aja lu. Lu bilang spontan. Ya beneran Pak, ini orang. Dulu mas. Ngobrol dulu. Jajan siapa begal ya? Kau seminggu lu nggak curigain? Ya awal curiga. Ini udah turun belum? Belum. Belum. Masih motor. Tengah di jalan. Tengah jalan. Lampu merah ya? Nah, begitu suruh minggir lu. Jadi kan. Gue Iya. bilang, Mbak ya Mbak, saya mampir ke depan kopi dulu ada yang nih. Iya mas kenapa? Dia kan masih dengar suara lagi, tapi saya nggak ngeliat belakang. Kalau lagi dua. Bapak kita ada, masih bapak ada aja. Ajak ngopi. Biasa lah. Cuci apa dia ada apa kayak kobokan air bekas es lah. Mas ada nggak ini bawa salah tadi? Itu tuh coba mas lihat. Kenapa? Bilang kosong. Tapi dia membayar pakai token, pakai uang elektrik juga. Terus lu lihat kosong. Penjelasannya? Aku bawa sampai lampu merah, kok masih agak beban belakang masih kerasa. Pas saya lampu merah, suruh keluarin, beban bukan ya kenceng. Kita bisa ngerasain ada beban apa enggaknya. Iya. Dirasakan. Tarikannya berat atau enggak? Nah, ikut ngopi kan? hah? Ikut ngopi. Nah, kan lu kan turun kan? Iya. Ya, bersandar kan? Menepi lah ya. Terus turun kan? Turun. Standar dong. Dan memang lu nggak ngeliat turun dari Aku motor. nggak lihat. Lu main turun-turun aja Turun gitu. aja. Terus mau ngopi. Ngopi, ngobrol sama bapaknya gitu. Ngopi gua gitu. Iya. Tempat dari kalau Lu bungkus apa lu mau? gue ya mau bungkus, tapi bilang dulu mas. Terus kita ini ada air bekas es kan gitu di tempat itu ada tempat minum. Iya benar. Tempat minuman. Tempat es ya. Suruh cuci muka. Takutnya ngantuk gitu ya. Terus baru ditanya lagi. Lu mau sama siapa mas? Oh, siapa? Dari gua, Parson lu mau siapa? Oh, berarti dia berisik dong pas ngejar lu. Iya berisik, tapi itu beneran begal kan. Bukannya berarti kita mau menghindar karena lampu merah aja. Tidak mungkin. Berhenti ya. Malam kan rawan. Jadi pas disuruh lihat di motor, parkiran motor. Ada. Tapi itu membayar pakai uang elektrik. Dan lu kasih lihat ke Ada. Ya, ini ada. Orderannya ada. Terus kata bapak itu setelah dia ngecek juga. Enggak. Orang habis kerja. Dia heran. Iya kan kalau motor ngobrol pasti nengok-nengok gitu ya. Kali ini orang nengok ke belakang. Gue tapi dia heran. Aku kerja gue kan lebih kenceng lagi. Mau kerja lebih naik itu yang lebih kenceng. Kita mau pakai Supra itu kepapasnya ke lampu merah. kerja di lampu merah nanti. Kita bicaranya itu normal kan kayak telepon is okay kan bisa. Akhirnya ada namanya ada ujungnya ada. Terus pas lu ceritain pasti nggak bisa ngurus sini mau ngomong saya ke tempat tujuan. Setelah tujuan nyampe baru lihat itu rumah kosong.
Oh tetap lu lanjutin karena nggak berani ke sana ya. Sana. Saya tetap harus ke sana Iya, ya. harus sana. Harus selesai di sana, kalau enggak iya bermasalah akunnya ya. iya. Jadi mau dilanjutin nih ya. Lanjutin walaupun kau dilanjutin Dan itu rumah kosong lagi. Setelah tiba kosong Tapi nggak ada satpam nih, nggak ada. ada satu itu pinggir jalan di pinggir jalan sampingnya ruko lah Hmm. rumah milik kan Hmm. rumah kosong Tahunya kosong? Belum. gelap nggak ada lampu segala macam misalnya dibilang kosong tuh kehidupan manusia itu nggak ada Nah, hawa-hawa manusia itu nggak ada Aktivitasnya ada nggak kelihatan ada. lah ya. nggak ada walaupun orang itu pasti ada aktivitasnya dekat pasti agak kesenggol atau apa pasti kan atau ada sampah atau apa, Ke sampah atau minimal apa. lampu nyala lah ya. minimal lampu nyala ruang tengah minimal lampu nyala Saya susah. Dan yang ada kan ini sebelum sampai tujuan udah hilang. iya saya pikir kan tiga handphone mau bisa oke dia pakai koplo lah Rating apa ya? Dapat ya? Aman. Semua aman ya? Waduh. Bayar lah. Ngerjain tapi bayar. Iya. Ya. pembayarannya pakai Elektronik ya. elektronik Iya. Unik juga sih itu. yang dapat saya juga kejadian Iya, kejadian. Lagi-lagi menggunakan aplikasi yang sama. Aplikasi yang sama. sama Ada historinya ya. Dan ini ada orang yang negor, bukan sadar sendiri gitu ya. Ada negor gitu. Ada orang yang memastikan. Iya. Saya pikirnya begal Begal, kan, ya. sampai jam 2 pagi loh. Iya, betul-betul. Di jalan dikit jam 2 pagi di kasar-kasarin kan dia kan nggak tahu. Ini mau kerja kasar dulu kau kan masa mau main tiket kau dia begal, makanya kebuk di saya. Ini kalau ojek kosong gini, ingat zaman dulu di kampus. Tapi belum ada ojol. Dia belum ada ojol, jadi emang masih itu kan masih 2005. Jadi kan kampus gue itu dulu ya masih adem lah, masih belum ada ojol, terus masih banyak pohon. Emang kampus gue kan konsepnya hutan lah istilahnya. Nah di dalam kampus itu ada komplek perumahan khusus staff dan segala macam lah ya. Tapi ada yang dikontrakin untuk mahasiswa. Nah dari situ, dari gerbang sampai ke perumahan itu jauh ya, kurang lebih kalau dihitungin mungkin 2 kilo ya, 2 kiloan nggak nyampe lah, sekiloan lah. Tapi kalau jalan tuh jauh, jadi harus melewati beberapa laboratorium, hutan, kampus. Namanya kampus kan gede ya, luas gitu. Ini tuh gelap nih kampus kan. Nah ini gua kan dulu juga suka nongkrong juga ya, ngobrol sama siapa aja lah gitu. Kebetulan ada kosan dulu kan dekat sama warga. Nah ini warga cerita karena dia punya pekerjaan itu ya sebagai ojek gitu, ojek kampus bentuknya. Nah, jadi Berarti bukan opang sembarangan. bukan opang sembarangan, ini terdaftar ojek kampus. Terakreditasi. Nah kebetulan dia ngambil malam. Nah jarang banget emang malam itu orang mau ke perumahan itu atau keluar gitu, karena udah aksesnya kayaknya gelap dan ya spooky lah, nggak enak gitu, nggak nyaman. Nah tapi sekitar jam 9 itu dia belum beres, jadi masih ada di gerbang. Nah ini ada mahasiswi turun dari angkot dan minta diantar ke perumahan, ke dalam. Nah ada 3 rute yang bisa diambil ya. Rute yang pertama itu lewat jalur asrama istilahnya, jalur asrama. Nah itu sama, ada tanjakannya juga. Nanti ketemu lagi ke belakang hutan salak atau ada turunan. Nah yang jalur paling cepat itu jalur kedua. Jalur ketiga ini lebih jauh lagi, lewat kolam lab, ada kolam ikan itu jadi lab buat penelitian. Itu lewat hutan juga tuh.
lebih jauh, tanjakan juga dan ada turunan juga. Jadi emang nanjak pasti ada turunannya kalau mau ke komplek itu. Yang paling dekat itu jalur tengah. Nah, karena langsung lurus. Langsung lurus. Tapi jalur tengah pun, nah itu di ujungnya itu nanjak. Tetap ada Iya, ada tanjakan. Ujungnya. Nah, di tengah-tengah mau nanjak itu ada danau. Itu danaunya itu ada perpustakaan. Nah, kalau namanya perpustakaan kan udah gelap juga ya dari segitu. Nah, kalau perpustakaan luas kan ini gelap. Terus sebelahnya itu juga masih hutan yang tadi ketemu di situ gitu. Yang hutan yang salak di sini ketemu di situ. Jadi tengah-tengah tuh benar-benar gelap di jalurnya. Nah, tapi jalur paling cepat buat ke perumahan itu. Nah, jadi dia milih jalur tengah. Nah, begitu sampai depan perpustakaan, pasti bawaannya kita mau cepet-cepet selesai ke atas. Ya, karena di atas tuh ada tempat terangnya. Oh, sambil lah. Ya. Gelap berarti. Jadi karena gelap kan kita buru-buru mau ke tempat terang kan, kata dia gitu. Gas, digas itu sambil lanjak jalannya naik turun. Begitu sampai di tempat terang, enteng. Kaget kan dia. Enteng. Dari tempat gelap dan terang, udah nggak mikir lagi dia, kok enteng ya kan? Nengok-nengok Rabu kata dia. Paksa itu berhenti. Ada. Ulang. Kabur dia langsung kan, lewat jalur 2, jalur 3, langsung muter kan. Nggak lewat jalur tadi tengah Iya. tadi. Besok malamnya temennya mirip lagi sekitar jam 9 pilih jalur 2, minta ke dalam, mahasiswi juga lewat jalur 2. Ada yang lain udah jauh nih pilihan kan, yang paling cepat ini jalur 2. Swing gitu kan, begitu sama nih logikanya dia. Begitu udah masuk mulai tanjakan perpustakaan, ngebut sampai di tempat terang, enteng lagi. Kaget kan dia juga tuh, kabur lagi. Nah, besok paginya ini versi tukang ojek. Besok paginya ngobrol, cerita. ya ngobrol teman-teman mahasiswa. Cerita kan, lu tahu tukang ojek ada yang kerjain bilang gitu kan. Nah, ada yang nimbrung. Salah bro, yang ada cerita versi temen gua kayak gitu, justru tukang ojeknya yang hilang. Wah, gua dengerin versinya dong. Ada mahasiswi ya naik ojek kan, sama dianterin ke perumahan yang sama. Gua, wah sama nih ceritanya, cuma beda versi nih, gimana bedanya gitu kan. Begitu dia naik lewat jalur 2, ini penumpang yang dadakan, wah lewat jalur 2, tapi paling cepat kan, ini jalur lawan kan. Begitu sampai di tanjakan LSI, itu tukang ojek ngegas emang, jatuh mahasiswinya, langsung teriak, ojek setan katanya gitu. Sampai ternyata itu, aduh. Jadi hilangnya Bukan karena gaib, hilangnya karena jatuh tuh mahasiswa. 2 kali jatuh dia. Dua kali jatuh sama tukang ojek ditanyakan ini. Itu gue, oh gara-gara lu tukang ojek udah pada ketakutan. ternyata dia Bukan gue ketinggalan. ketinggalan. Dia nyungsep tuh tukang ojek Udah takut karena nggak ada. Nggak ada. Kalau dari versi mahasiswa, ojeknya setan. Ninggalin gua di perpustakaan Bukan ya. penumpang setan, ojeknya setan. Ya, Itu bukan goib betul. apes lah ya. Tapi enak, setengah perjalanan sih nggak harus bayar. Tapi harus lari. Karena tempatnya tempat gelap. Iya, mau nggak mau lari dong. Lari. Mau nggak mau udah tujuh olahraga. Ya, Oke, kita gitu aja. lanjut lagi ya di episode berikutnya. Pastikan kita bakal mendatangkan narasumber lainnya Yang lebih seru lagi. Kita juga akan menggali lebih dalam lagi sama teman kita. Karena Pak ini banyak versi ceritanya. Ya. Tapi untuk malam hari ini sekian dulu cerita dari kami di episode malam Jumat kali ini. Saya Ferry. Saya dan
Danu. Saya Fahmi. Kita jumpa lagi dan tetap subscribe, like, and comment di Gudang Rumah Eyang.